Karena orang yang faqih, orang yang ngerti dalam agama itu dia melihat akibat dari perbuatannya. Ya. Terlebih di dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal. Cuman di dunia, selesai di dunia nggak ada amal lagi. Ya, selesai di dunia tidak ada amal, karena amal cuman ada di fase dunia. Ya, sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa manusia dalam masa kehidupannya itu melalui 4 masa tahap kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan berada dalam rahim. Ya, kemudian keluar ke dunia, alam dunia. Setelah dunia masuk ke alam barzakh. Ya, kemudian setelah itu dibangkitkan menuju ke alam akhirat. Ada berapa? 4. Nah, dari 4 fase ini mana tempat kita beramal? Dunia. Ya, maka orang yang faqih, orang yang ngerti, faham terhadap agama, dia memikirkan akibat setelah nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan memikirkan materi dunia, jangan. Dunia itu antum kejar cuman dapat segitu-gitu aja. Tapi kalau fokusnya kita terhadap akhirat, maka dunia itu akan Allah tundukkan untuk kita. Cuman kadang kitanya kurang yakin. Ya, kurang yakinnya karena jarang duduk di majelis ilmu. Ya, kalau kita datang rajin ilmu, tambah yakin kita kepada Allah pun akan bertambah. Hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara dengan sebuah kalimat, min ridwanillahi ta'ala, ya, ucapan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ma yulqi laha balan, ya, dia ucapkan itu tanpa dia ta'ammul, ya, tanpa berpikir terlebih dahulu bahayanya ucapan itu, dan dia tidak berpikir akibatnya, dia ucapkan saja. Tapi yang dia ucapkan ternyata ucapan yang membuat Allah ridho, ya, ucapan yang baik. Yarfa'uhullahu biha darajat, Allah angkat dengan ucapan yang membuat Allah ridho itu beberapa derajat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala, dan sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan sebuah kalimat min sakhatillahi ta'ala, dari kemurkaan Allah, ucapan yang membuat Allah murka. Kalau tadi ucapan yang membuat Allah ridho, ini yang membuat Allah murka. La yulqi laha balan, yang dia bicara tanpa dia perhatikan dulu, tanpa dia fikirkan dampaknya. Ya, maka kata Nabi, yahwi biha fi jahannam, yang akan menghantarkan dia, menghempaskan dia dengan ucapan yang membuat Allah murka itu ke jahannam, ke neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada ucapan yang memang baik, ya, yaitu membuat Allah ridho, ada yang ucapannya membuat Allah murka. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini ada beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, al-kalamu hasanun wa qabih. Ucapan, ya, seseorang itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya, ucapan itu ada yang baik, ada yang jelek.
Fama kana fi ridwanillah fahuwa hasan. Kalau ucapan itu ternyata dalam keridhaan Allah, maka itulah ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu mengeluarkan uang enggak? Enggak, ya. Cuman kata baik membuat Allah ridho, itu ucapan yang baik. Wa ma kana fi sukhti fa huwa qabih, dan ucapan yang dalam kemurkaan Allah membuat Allah murka, itulah ucapan yang jelek. Ya, jadi ucapan itu ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik ya ucapannya fi ridwanillah, dalam keridhaan Allah taala, maka itulah ucapan yang baik. Ucapan yang buruk fi sukhtillah, yang membuat Allah murka. Tinggal pilih antum mau dapat ridhonya Allah atau murkanya Allah. Kalau ingin dapat ridhonya Allah, maka berkatalah dengan kata yang baik, ya. Kalau ingin dapat murka, ucapan yang buruk. Makanya ini tanamkan juga ya, terutama di ya yang punya anak, adik ya, kakak yang kalau tidak ada arahan agama, hati-hati dalam ucapan. Terlebih biasanya terbawa arus teman. Ya, tahu-tahu pulang ya anak adiknya udah ya mengoleksi ya ucapan-ucapan yang enggak baik. Maka tanamkan ya dari waktu yang sedini mungkin. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis tadi adalah al-jannatu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ya, bertingkat-tingkat derajatnya. Dan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdausil A'la. Antum kalau minta surga yang paling tinggi, enggak apa-apa. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya, surga itu darajat, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh. Setelah dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah berikan nikmat dari para hambanya itu dari kalangan minan nabiyyin, itu kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur keimanan mereka, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid dalam medan perang, wasalihin, dan orang-orang soleh. Jadi ada berapa tadi? 4 kelompok. Yang pertama para nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat salihin. Ya, kira-kira kita masuk yang mana nih? Yang mana? Hah? Tuh jawab masing-masing ya. Yang pertama enggak mungkin ya, kedua berat, ketiga enggak, paling tidak yang keempat salihin. Ya, salihin, orang-orang yang saleh yang akan Allah berikan nikmat. Wan naru darakat, dan neraka itu pun ya sama ya, memiliki ya ya tingkatan yang mengerikan. Jadi kalau jannah itu darajat, derajatnya ke atas ya. Kalau neraka ke bawah. Makanya disebutnya darakat, ke bawah. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, di bawah, ke bawah. Jadi kalau surga ke atas, kalau neraka ke bawah, darakat. Ya, dan ini menunjukkan tentang apa adanya surga dan neraka. Surga ya, uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka Allah siapkan untuk uiddat lil kafirin, ke orang-orang kafir diantaranya. Ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk Allah mudahkan kita masuk surganya ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya ya dari hadis tadi adalah
al-hathu 'ala takallumi bil khair min amrin bima'rufin aw nahyin 'an munkar aw islahim bainan nas. Ya, hadis tadi merupakan perintah untuk berbicara dengan ucapan yang baik. Ya, tatkala memerintahkan kepada yang baik atau mencegah yang mungkar. Ya, usahakan kita ucapkan dengan ucapan yang baik. Kita memerintahkan ya keluarga kita, kerabat kita, teman kita itu dengan ucapan yang baik. Yuk, ya, nak kita sholat. Yuk akhi kita sholat. Bu, ibu belum sholat kan? Yuk sholat. Jadi enak ya, mudah untuk diterima. Ya, jangan kita ucapkannya dengan ucapan yang kasar. Ente belum sholat kan? Cepetan sholat ya. Kalau nggak sholat masuk. Jangan ya. Kita ya perintahkan dengan ucapan yang baik. Seperti Nabi ya mengajarkan kepada sahabat-sahabat. Anas bin Malik, masih kecil itu Anas. Ya, kemudian sahabat kecil yang lain ya tatkala diperintahkan samillah, tatkala makan ucapkan nama Allah bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari apa yang terdekat dari lauk-lauk yang ada. Itu ucapan yang baik. Juga tatkala mencegah dari yang munkar, yang baik. Ya, ucapkan ini enggak boleh. Ya. Ini dilarang. Nah, ya. Ini ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Rasulnya. Itu lebih mudah untuk diterima. Ya, seperti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengingatkan anak muda ya yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata dan minta izin untuk berbuat zina. Bayangkan, Ustaz, izin anak mau zina ya. Ya. Lihat ya, ini dia berkata kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ini. Izinnya berbuat haram, berbuat zina. Kata Nabi, udnu, mendekat sini, mendekat. Mendekat, disuruh mendekat dulu. Enggak langsung diusir ya. Nanti ini gimana ini ya? Atau lempar enggak? Suruh mendekat. Mendekat. Ya, baru Nabi mengingatkan dia. Ya. Apakah engkau mempunyai ibu? Naam, kata laki-laki ini. Apakah engkau ridho kalau ibumu ya ada orang yang berbuat zina dengannya? La, tidak. Atardo li ukhtik, apakah engkau ridho hal itu terjadi pada saudarimu? Enggak. Ya. Apakah itu engkau ridho terjadi pada anak perempuanmu? La. Enggak. Ini mulai berpikir ini. Yang tadinya mau langsung turun. Ya. Ini gimana kalau terjadi ini kepada anak perempuan saya? Ibu, ya, saudari, gimana coba? Kita pasti enggak terima. Wa kadzalikan nas, kata Nabi, begitulah manusia. Ya, akhirnya lihat ya cara Nabi dalam mengingatkan dia. Padahal perbuatan zina haram. Ya, dibuat dia berpikir, akhirnya terus dia pun akhirnya didoakan oleh Nabi dan setelah itu ya dia pun tidak melakukan apa yang Allah haramkan dari perbuatan zina dan termasuk orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Penting ya. Juga ya, tatkala dia mendamaikan antara bainan nas, ya, di antara manusia. Karena ada orang mukmin satu sama yang lain dia bertikai. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada ya dua kelompok dari ta'ifah dari orang-orang mukmin iqtatalu berseteru,
maka damaikanlah keduanya. Ya, damaikanlah keduanya dengan ucapan yang halus, yang baik. Ya, bukan dengan kasar, enggak. Datang ke si A, ya, ucapan-ucapan yang baik, ke B juga. Nanti akan terjadi yang namanya islah. Ya, walaupun ini memang berat, ya. Berat kenapa? Karena tadi, ya, yang dikedepankan biasanya gengsi, ya, ego dan yang lain. Tapi tetap, ya, ucapannya adalah ucapan yang baik. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Tirmizi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Ya, hampir, ya, riwayatnya seperti riwayat yang kedua, cuman untuk penambah saja. Dari, ya, Abi Abdurrahman Bilal ibn Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah, dia berbicara dengan sebuah kalimat, ya, kalimat yang merupakan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yazun, dan dia pun tidak menyangka, antablugha ma balagat, ya, sampainya ucapan, ya, kalimat yang dia ucapkan itu, ya, dengan, ya, sampainya, ya, yang Allah catat, ya, baginya dengan ucapannya itu sampai pada hari dia berjumpa dengan Allah. Artinya dia berkata dengan sebuah kalimat yang membuat Allah ridho, yang dia tidak menyangka ternyata ucapannya itu sampai pada tingkatan Allah catat, ya, dengan ucapannya itu yang membuat dia dapat ridho Allah sampai pada hari dia berjumpa dengan Allah. Artinya dia berbicara, ya, berbicara ternyata bicaranya ini baik, ya, membuat Allah ridho, maka ini dicatat sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dianya enggak menyangka. Kemudian yang kedua, kebalikannya, wa innar rajul, dan sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara dengan sebuah kalimat, min sakhatillah, dari kemurkaan Allah taala, maka yazun an tablugh ma balagat, yang dia tidak sangka sampai, ya, pada, ya, tingkatan itu, yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqa, yang Allah akhirnya catat, ya, baginya dengan ucapannya itu kemurkaan Allah sampai hari dia berjumpa dengan Allah. Jadi, riwayat yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua tadi. Bedanya, ya, dia ucapkan gak nyangka, ternyata dapat ridho Allah sampai dia berjumpa dengan Allah, dicatat. Tatkala kebalikannya, dia berkata yang membuat Allah murka, dia tidak sangka itu, sampai kemudian dicatat, ya, dengan ucapannya itu, ya, kemurkaan Allah sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga ini, ya, ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama adalah alal mar'il muslim, hendaknya bagi seorang muslim at-ta'ammul wa tadabbur fi kulli qaulin wa fi'l. Hendaknya dia berfikir terlebih dahulu, ya, memperhatikan terlebih dahulu dan tadabbur dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ya, hati-hati. Karena bisa jadi nanti dari setiap bagian ucapannya itu membuat Allah murka. Karena nggak disangka ini, dia ternyata ucapannya itu membuat Allah murka. Ya, jadi tafakkur wa tadabbur. Karena seorang muslim itu dia pandai, ya, pandai mana ucapan yang seyogianya dia ucapkan atau tidak. Kemudian pelajaran yang kedua adalah al-ghaflatu syadidah, kelalaian yang, ya, sangat, ya, kelalaian yang sangat, ya. Ini, ya, ternyata membuat Allah Subhanahu wa taala marah
dan menyebabkan dia terperosok di neraka. Wa bi'sal qarar, dan neraka itu sejelek-jelek tempat. Hati-hati ya, karena manusia itu terkadang banyak lalainya. Ya, banyak lalainya. Kalau kita ditanya dalam sehari ini banyak ingat apa banyak lalai? Banyak ya. Insya Allah banyak taatnya. Ya, tapi kalau banyak lalainya maka kita rubah ya ke depan. Karena ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pelajaran yang terakhir dari hadis yang kita bawakan tadi, ya, hadis tadi merupakan dalil bahwa meremehkan dosa dan menganggap kecil maksiat itu yufti ilal halak, akan mengantarkan kepada kebinasaan. Ya, karena tidak sedikit orang dia menganggap remeh dosa dan menganggap kecil maksiat, padahal ini perkara yang akan menghantarkan dia kepada halak, kepada kebinasaan. Sehingga para salaf mengatakan jangan kau meremehkan maksiat, tapi hendaknya engkau melihat siapa yang engkau maksiati. Ya, kadang kita nganggap remeh, Ustaz, ya kebetulan nih lagi nggak ada yang lihat. Ya, kecil sekali, nanti besok langsung taubat. Jangan. Mestinya kita pikir ya, siapa yang kita maksiati. Ya, jangan sampai ada anggapan kecil, sedikit, gampang. Jangan, kita nggak tahu kapan kita diwafatkan. Ya, jangan nganggap kecil dosa dan maksiat. Karena di antara dosa besar adalah menganggap kecil suatu dosa. Itu dosa besar. Ya, sehingga para ulama salaf dahulu selalu melihat ya dosa-dosa yang mereka lakukan, dan ya mereka selalu melihat bahwa dosa apapun yang mereka lakukan ini bahaya, sehingga mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 hadis yang kita bacakan tadi itu sebetulnya berkaitan dengan apa? Dengan lisan. Ya, dengan apa? Dengan lisan. Ya, dari hadis yang pertama tadi, la yatakallam bil kalimah, berbicara. Yang kedua berbicara, yang ketiga juga berbicara, karena ini memang yang banyak menghantarkan manusia kepada al-halak, kebinasaan. Ya, karena 2 ya, yang banyak membuat orang masuk neraka nanti di antaranya adalah al-fam, lisan dan bagian bawah. Itu yang akan banyak membuat manusia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuwaffiqana, untuk memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa menjaga lisan kita lebih berhati-hati lagi, ya, terlebih menyangkut ya orang lain. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka jangan dibicarakan. Ya, karena ini berkaitan dengan menjaga lisan. Setiap kita ya. Karena enggak berarti kemudian ana atau antum atau siapa akan terbebas, enggak. Qad yaqa, bisa terjadi. Ya, tapi sebaik-baik orang itu adalah terus untuk minta kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayahnya. Karena namanya hati ya, kadang hati ini enggak tetap. Ya, kadang lurus, kadang kemana? Kadang belok. Dan nanti di hadis yang selanjutnya akan kita bahas tentang masalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Sufyan ibn Abdullah agar dia
berkata Rabbi Allah summastaqim, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Bagaimana agar bisa istiqomah? Maka akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.